sebagai desa perikanan dan sebagainya. Itu masuk di nanti akan dibahas di dalam musyawarah desa. Nah, kemudian perencanaan desa. Bapak sekalian ketika akan menyusun baik RPJM desa maupun RKP desa kan melakukan proses musdes ya. Dan setiap tahun kan pasti dilakukan oleh Bapak sekalian di dalam ketika akan menyusun RKP desa. Kemudian juga melakukan kerjasama desa. Nah, kerjasama desa itu dilakukan dengan siapa? Baik dengan desa sebelah, dengan investor ataupun pihak ketiga. Nah, ini bisa dilakukan dengan melalui musdes, pembahasan bagaimana proses kerjasama desa. Kemudian rencana investasi masuk ke desa. Nah, ada investor yang ingin menanamkan investasinya ke desa. Nah, desa melakukan musyawarah desa. Kemudian juga pembentukan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Ini juga dilakukan dengan musdes. Ada penambahan dan pelepasan aset. Dan kemudian yang terakhir ini kejadian luar biasa. Contohnya apa? Kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19 banyak sekali terjadinya perubahan kebijakan yang adanya perubahan kemudian mengakibatkan adanya perubahan APBDes, kemudian perubahan anggaran yang dilakukan oleh desa, maka musyawarah desa harus dilakukan untuk membahas kejadian yang luar biasa ini. Nah, ketujuh hal ini adalah hal-hal yang bersifat strategis terkait dengan Bapak sekalian melakukan musyawarah desa. Nah, musyawarah desa itu ada dua macam. Yang pertama adalah musyawarah desa yang memang terencana. Nah, musyawarah desa yang terencana ini memang sudah dianggarkan di APBDes. Jadi ketika Bapak sekalian itu menyusun perencanaan, menyusun RKP, menyusun APBDes, di situ sudah terkait dengan musyawarah desa itu sudah dianggarkan di situ terkait dengan musyawarah yang akan dilakukan. Karena ketika sebuah perencanaan itu kan kita nanti di tahun anggaran berikutnya ini kita akan melakukan berbagai musyawarah terkait dengan rencana-rencana strategis yang nanti akan masuk ke desa. Kemudian musyawarah desa yang bersifat insidental. Contohnya tadi kejadian yang luar biasa tadi itu masuk di musyawarah desa yang bersifat insidental. Ya, nah di dalam musyawarah desa yang bersifat insidental ini karena ada kejadian yang mendesak. Contohnya kemarin ketika kita 2 tahun mengalami pandemi itu kan Bapak sekalian banyak sekali melakukan musyawarah untuk membahas hal-hal yang untuk menangani pandemi tersebut. Contohnya ada pemberian BLT dan sebagainya. Nah, ini terjadi apabila terjadi keadaan yang memang mendesak dan tidak terduga hal tersebut. Nah, di dalam musyawarah insidental itu apa saja yang dibahas? Tentu saja ada pembahasan kondisi, kemudian bagaimana penanganan, kemudian ketika sudah dibahas, kemudian dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan oleh kepala desa. Itu tadi jenis musyawarah desa. Nah, di sini siapa sih pelaku dari musyawarah desa? Itu ada pemerintah desa, ada BPD, ada unsur masyarakat. Nah, yang perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah desa itu dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. BPD bertanggung jawab memfasilitasi dan memimpin proses musyawarah desa yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas. Jadi yang melaksanakan dan yang memimpin musdes itu BPD dan yang memfasilitasi adalah pemerintah desa. Nah, fasilitas dari pemerintah desa itu apa? Anggaran sing cetok kuwi nomor 1 ya Bu ya. Anggaran, nek ora anggaran iki ya bukan ya. Ya, betul sekali anggaran. Kemudian apa lagi? Materi betul sekali, sarpras. Ya, kemudian hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan musyawarah desa.
lihat ya Pak ya. Nah, kemudian ketika musyawarah desa itu dapat Pak menghadirkan narasumber. Oh ya tadi lupa ya, kita menyebutkan ada unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat itu siapa saja? Ada tokoh masyarakat, ada lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian kalau di dalam masyarakat itu ada kelompok-kelompok kesenian. Kalau memang musyawarah desa itu menyangkut terkait dengan kesenian ya, yang dihadirkan adalah tokoh masyarakat yang berkecimpung di bidang kesenian. Nah, kemudian di dalam musyawarah desa itu juga dapat menghadirkan narasumber. Narasumber itu bisa dari baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian juga investor. Investor diundang ketika kita akan melakukan musyawarah desa terkait dengan adanya investasi yang akan masuk ke desa. Nah, ini nanti perlu mengundang investor yang akan menanamkan investasinya ke desa. Kemudian akademisi juga dapat diundang. Kemudian praktisi dan juga organisasi sosial masyarakat. Nah, sejauh mana peran narasumber ini di dalam musyawarah desa? Memberikan informasi kepada masyarakat. Betul sekali. Apa yang akan Ya. Namun ketika di dalam proses musyawarah, narasumber tidak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat terkait dengan musyawarahnya. Beliau hanya memberikan pandangan, memberikan gambaran secara resmi terkait dengan musyawarah yang dilaksanakan. Betul ya. Nah, kapan dia dilaksanakan? Itu paling sedikit 1 kali dalam setahun. Jadi apa? Musdes perencanaan desa, perencanaan penyusunan RKP itu pasti dilakukan setiap tahun karena Bapak sekalian dalam 1 tahun itu mempunyai kewajiban untuk menyusun RKP. Ya, itu minimal loh. Nah, namun nanti tergantung di musdes yang memang dilakukan secara berkala itu atau yang tidak bersifat incidental atau yang memang sudah dilaksanakan secara rutin dan sudah dianggarkan di APBD. Musdes itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi desa, kondisi masyarakatnya. Ya, tidak harus ketika harus jam kerja karena sangat melibatkan berbagai pihak, bagi unsur masyarakat yang tentu saja mempunyai kepentingan yang beragam ketika pada hari kerja bisa dilakukan pada malam hari, kemudian harapannya juga tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan juga libur nasional, sehingga pelaksanaan musdes ini tidak mengganggu aktivitas dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah dilaksanakan musdes atau putusan musdes itu kemudian prosesnya akan seperti apa? Nah, hasil musdes itu kemudian nanti akan dituangkan di dalam berita acara keputusan hasil musyawarah. Nah, ini berita acara ini nanti akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengambil kebijakan terkait dengan musdes yang sudah dilakukan. Contohnya terkait dengan penataan desa. Nah, nanti endingnya apa? Perdes. Kemudian contohnya investor melakukan investasi kepada desa. Nah, nanti kebijakan yang dituangkan oleh pemerintah desa apa? MOU atau keputusan bersama terkait dengan pelaksanaan investasi. Nah, kemudian ada badan usaha milik desa pembentukan. Nah, nanti endingnya adalah perdes. Ya, nah kemudian hasil musyawarah ini juga pemerintah desa wajib untuk menyampaikan ataupun mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi perselisihan? Nah, apabila di dalam pelaksanaan musdes ini terjadi perselisihan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat dan dinadasi semangat kekeluargaan. Apabila tidak ada mufakat ataupun kata sepakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh supradesa. Supradesa di sini siapa? Baik pemerintah kabupaten ataupun kecamatan yang memang didelegasikan untuk memberikan pembinaan kepada
kepada desa. Nah, hasil perselisihan yang sudah bersifat final dan ditetapkan oleh berita acara dan ditandatangani oleh pihak dan juga pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Jadi ketika sudah difasilitasi oleh supradesa atau pihak kabupaten ataupun kecamatan, hal tersebut sudah bersifat final. Jadi sudah ditandatangani baik dari pihak pemerintah desa maupun pejabat yang melakukan fasilitasi terselenggaranya musdeh. Sampai di sini ada yang mau ditambahkan, Bapak sekalian? Lanjut ya. Oke. Wah, ini alurnya Pak. Jadi di dalam melaksanakan musdes itu ada 3 hal yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah persiapan mulai dari rapat koordinasi pelaksanaan musdes. Nah, ini dilakukan oleh siapa rakor ini? BPD, betul sekali. Nah, yang dilakukan di dalam rapat koordinasi adalah yang pertama terkait dengan pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat. Ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari penggalian aspirasi masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana pendukung. Nah, ini koordinasi dengan pemerintah desa. Nah, kemudian identifikasi undangan dan pendamping. Jadi ternyata nanti yang membuat undangan itu adalah BPD. Nah, nanti kemudian setelah melaksanakan rapat koordinasi, BPD itu menyampaikan surat pemberitahuan ke BPD kepada pemerintah desa terkait hal-hal yang sudah dibahas di dalam ini di rapat intern ini. Jadi di sini adalah rapat intern BPD yang dilakukan oleh BPD. Nah, selanjutnya setelah pemerintah desa mendapatkan surat pemberitahuan dari BPD terkait dengan musdes yang akan dilaksanakan, pemerintah desa mulai untuk menyiapkan bahan dan juga materi yang akan dibahas di dalam musdes berdasarkan ini yang sudah disampaikan oleh BPD. Kemudian menyiapkan biaya musdes. Jadi di sini BPD menyampaikan anggaran yang sudah ditetapkan di APBDes. Nah, ini kemudian pemerintah desa menyiapkan anggaran dan juga menyiapkan sarana pendukung musdes. Nah, selanjutnya ada pemetaan aspirasi kebutuhan masyarakat lagi. Ini dari masyarakat sendiri. Nah, kemudian melakukan rapat penyusunan pandangan resmi BPD. Nah, BPD melaksanakan rapat intern lagi dan kemudian membentuk panitia musdes. Panitia musdes itu terdiri dari BPD dan juga pemerintah desa. Nah, kemudian selanjutnya panitia mempunyai tugas untuk menetapkan peserta, undangan dan juga narasumber. Kemudian menyusun RAB, menetapkan jadwal tempat dan sarana pendukung dan juga menyiapkan bahan dan juga pendanaan. Nah, kemudian ini panitia di sini mempunyai tugas untuk menyebarkan undangan dan pemberitahuan secara resmi. Nah, setelah masyarakat yang diundang itu mendapatkan undangan, unsur masyarakat ini seharusnya menyusun materi yang nanti akan dibahas di musdes. Nah, musyawarah pemangku kepentingan ini di sini karena nanti materi-materi yang disusun oleh pemangku kepentingan ini nanti akan disampaikan di sidang pleno. Ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai dari tahap persiapan, kemudian pelaksanaan mulai dari registrasi peserta, pembukaan, kemudian penyampaian tata tertib. Nah, di sini masuk di sidang pleno 1. Sidang pleno 1 itu ada paparan kepala desa. Kemudian pandangan resmi BPD yang sudah dibahas di rapat intern. Kemudian pandangan umum peserta yang didapatkan dari musyawarah pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya setelah sidang pleno 1, setelah paparan dilakukan, kemudian dilakukan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya setelah diskusi kelompok ada sidang pleno 2, presentasi kelompok, kemudian pengambilan keputusan dan juga penandatanganan berita acara. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Tindak lanjutnya ini tadi yang seperti yang saya sampaikan adalah hal-hal strategis
yang dilaksanakan di dalam musyawarah desa, baik penataan desa, perencanaan desa, kemudian kerjasama antar desa, pembentukan BUMDes dan lain sebagainya. Nah, di sini hal-hal yang memang dibahas di dalam Musdes. Ternyata alurnya itu sangat rumit ya. Ya, memang seperti ini ya. Ini sesuai dengan Permen Desa nomor 16 tahun 2019 terkait dengan pelaksanaan Musdes. Ya. Ya, bisa. Oke, bisa dilakukan. Nah, pemetaan itu bisa dilakukan bisa di tingkat RT, bisa dilakukan di tingkat dusun. Nah, sekarang kita bahas musyawarah BPD. Sudah tahu ya tadi musyawarah desa, hal-hal apa yang dilakukan. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan musyawarah BPD. Nah, ini musyawarah BPD, kalau Bapak Ibu sekalian tadi sudah melihat jadwal, ini besok kita akan simulasikan ini terkait dengan musyawarah BPD. Ya. Apakah itu musyawarah BPD? Sama. Jadi musyawarah BPD itu dilaksanakan untuk menghasilkan keputusan DPD terhadap hal yang bersifat strategis, Bu. Jadi sama-sama hal yang strategis. Terus bedanya apa? Nah, kalau di musyawarah BPD, nah, yang bersifat strategis itu terbatas hanya 4 ini. Jadi yang dimusyawarahkan di dalam musyawarah BPD itu yang pertama, musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes. Jadi pembahasan rancangan penyepakatan dan pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes itu dibahas di musyawarah BPD, bukan di Musdes. Kemudian evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Wah, ini contoh keren nih. Kalau setiap tanggal berapa itu? 16 Agustus ya di di istana itu pemerintah menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sama halnya di desa. Ketika akhir tahun anggaran itu antara pemerintah desa dan BPD itu menyelenggarakan musyawarah BPD untuk membahas evaluasi laporan keterangan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah, ini setelah BPD itu mendapatkan apa? LKPPD ya, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, ini meminta dari pemerintah desa untuk membahas terkait dengan evaluasi laporan LKPPD tadi. Nah, kemudian juga terkait dengan menetapkan peraturan tatip BPD. Kemudian juga usulan pemberhentian BPD. Jadi, hal-hal yang bersifat strategis tadi ada 4 hal tersebut. Nah, bagaimana sih tata cara pembahasan dan penyepakatan rancangan perdes? Nah, ini nanti besok akan kita simulasikan dan ini nanti akan masuk di tatip musyawarah ya, bukan tatip BPD. Jadi BPD dan kepala desa akan membahas dan menyepakati rancangan perdes yang diajukan BPD dan atau pemerintah desa atau kepala desa dalam forum musyawarah BPD. Nah, rancangan perdes yang diusulkan oleh Kades itu akan dibahas terlebih dahulu di rapat internal BPD atau musyawarah internal BPD. Jadi ketika pemerintah desa itu menyampaikan rancangan perdes kepada BPD, sebelum dimusyawarahkan di musyawarah BPD itu dimusyawarahkan dulu di rapat internal BPD. Nah, paling lambat 10 hari terhitung sejak rancangan perdes tersebut diterima oleh BPD. Nah, kemudian pembahasan rancangan perdes antara BPD dan kepala desa itu pertama kali dilakukan paling lama 30 hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Nah, setiap pembahasan rancangan perdes dilakukan di catatan proses yang dituangkan di dalam dokumen musyawarah. Nah, jika pembahasan rancangan perdes antara pemerintah desa dan BPD tidak
mencapai kata sepakat, musyawarah tetap mengambil keputusan disertai dengan catatan permasalahan yang tidak disepakati. Nah, kemudian disampaikan hal-hal yang tidak disepakati tadi, kemudian dapat diajukan oleh kepala desa kepada pemerintah kabupaten melalui camat dengan catatan permasalahan yang tidak disepakati. Itu paling lambat 7 hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Nah, tindak lanjut dari evaluasi tadi, baik dari pemerintah kabupaten melalui camat, itu yang pertama adalah penghentian pembahasan, kemudian pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan peraturan desa. Nah, tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri camat dan atau pejabat lain yang ditunjuk bupati atau wali kota. Jadi prosesnya ini ada hal yang tidak disepakati, kemudian nanti akan difasilitasi oleh pemerintah kabupaten yang biasanya melalui camat, dan nanti ada hal-hal ketika sudah dipelajari oleh kecamatan ataupun kabupaten, nanti ada hal-hal, jadi ada bisa dilakukan penghentian pembahasan, kemudian ada pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan selanjutnya, kemudian sehingga mendapatkan kesepakatan rancangan perdes. Nah, ini mekanisme musyawarah BPD. Musyawarah BPD itu dipimpin oleh pimpinan BPD. Kemudian dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 dari jumlah anggota BPD. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Kemudian apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, diambil secara voting atau pemungutan suara. Nah, pemungutan suara dinyatakan sah apabila dihadiri oleh disetujui oleh paling sedikit setengah plus 1 dari jumlah anggota BPD yang hadir, dan hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD. Nah, dari hal-hal yang sudah kita bahas tadi sudah saya rangkum terkait dengan perbedaan musdes dan musyawarah BPD. Di kebijakan pelaksanaan itu antara musdes dan BPD sama-sama membahas hal-hal yang strategis. Namun hal-hal yang bersifat strategis itu ada perbedaan. Jadi kalau di musdes itu membahas terkait dengan penataan desa, perencanaan, kerjasama desa dan sebagainya. Sedangkan di musyawarah BPD terkait dengan pembahasan penyepakatan rancangan perdes, kemudian evaluasi LKPPD, kemudian menetapkan tatip BPD, kemudian usulan penghentian anggota BPD. Kemudian pimpinan musyawarah itu sama-sama dipimpin oleh BPD, namun di musyawarah desa difasilitasi oleh pemerintah desa. Kemudian pelaku musyawarah, nah di musyawarah BPD itu hanya dihadiri oleh pemerintah desa dan juga BPD, sedangkan di musdes itu bisa adalah pemerintah desa, OBD, kemudian unsur masyarakat lainnya dan juga narasumber. Mekanisme tadi yang dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai tindak lanjut kalau di musyawarah desa. Nah, di musyawarah desa prosesnya lebih sederhana. Ya. Sudah selesai. Ada yang mau disampaikan, Bapak sekalian, sebelum saya akhiri? Ya, ya, silakan. Mana mic-nya? Ya, terima kasih beberapa kali terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dinda ya, terkait dengan masalah musyawarah desa dan musyawarah BPD. Ini memang idealnya seperti ini. Tapi sumber daya manusianya Bu, yang kami ada di BPD kami di desa itu karena terus terang seperti saya sendiri pengalaman yang jalan itu ada ketuanya saja. Iya, lainnya hanya angka ikut istilahnya. Karena apa? Karena dalam hal ini pemilihannya itu berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pemilihannya itu tidak menunjukkan orang yang kompeten, tetapi kedekatan. Nah, kedekatan sehingga tidak memikirkan masalah kompetensi orang itu, sehingga pada saat sudah berjalan musyawarah seperti ini, akhirnya
hal-hal yang harusnya bisa berjalan dengan tata tertib, dengan tertib dan lancar, akhirnya terkendala dengan kondisi SDM BPD. Terus terang kami juga mengalami seperti itu. Terus yang kedua Bu, kemungkinan ini dialami oleh teman-teman semuanya terkait dengan implementasi masalah anggaran dan sebagainya. Ini kami masih istilahnya SK dari Bupati Bu, tapi honor masih seperti di bawah RT, ya di bawah RT. Padahal ini terus terang, ya kami sama-sama kepala desa itu SK-nya dari Bupati, BPD dari Bupati, tapi masalah nasib, ya masalah nasib bagikan langit dan bumi. Mungkin sama ya, sama. Nah ini mungkin dari Ibu selaku pemangku di sini terkait dengan masalah pemerintahan desa di tingkat pusat, mungkin nanti ada ya sedikit banyak kami difasilitasi lah terkait dengan difasilitasi. Ada keluh kesah dari anggota BPD seperti ini, sehingga mungkin bisa sedikit banyak kalau ada sekiranya kan paling tidak mikir di sana. Kalau tidak ada ya tidak mungkin akan ada aksi atau reaksi. Demikian Bu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum. Ini dari Purworejo. Ada pendamping nggak dari Purworejo? Ada nggak? Ada pendampingnya nggak? Oh ini Bu pendamping. Bu ada curhatan ini Bu. Ditulis Bu. Oke. Kok insentif sitik daripada kok lebih banyak. Ini sebenarnya di peraturan pemerintah pusat itu kan mengatur yang secara umum. Nah terkait dengan pemberian insentif bagi RT, RW dan juga lembaga kemasyarakatan lainnya termasuk BPD itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah Bapak. Nah Bapak sudah langsung terdengar ini curhatannya pemerintah daerah. Ya, sudah ada pendampingnya. Nah, pasti ada hal ataupun ada alasan kenapa pemberian tersebut ada perbedaan antara RT dan juga BPD. Mungkin bisa menjawab dari Ibu pendamping Purworejo bisa sampaikan, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya pendamping dari Purworejo. Kalau untuk RT RW itu memang sudah ada perbuknya Bu. Kalau untuk BPD memang sudah kita usulkan, cuma dari BPKPAD-nya, dari anggaran APBD-nya memang belum tersedia. Tapi selalu kami usahakan untuk diusulkan ke N-nya enggak ada di pangan. Oke. Nanti di sertifikatnya Bu takut salah nanti. Oh iya nanti. Jadi judulnya Pak di sini Tadi yang tadinya dicoret kan? Terbitnya sudah Yang tadi saya sebarin yang lembaran yang 2 lembar itu. Tidak ngelihat, baru ini ngelihat. Cantolan hukumnya. Sedangkan untuk insentif BPD sampai sekarang baru diusulkan. Nah, usulan-usulan ini harapannya nanti sudah bisa mewadahi harapan dari Bapak selaku Desanya ya, desanya ya. Kan kalau BPD itu SK-nya dari Bupati. Nah, kan karena itu tadi Pak, yang membuat SK tapi kok tidak bertanggung jawab gitu kan. Karena tadi itu Pak, payung hukumnya itu lebih duluan RT RW tadi. Jadi memang sudah dasarnya itu sudah ada ketika mau mengeluarkan anggaran. Nah, sekarang nasibnya Bapak ini carry Pak. Jadi masih berupa draft ya Bu ya. Dan didelok duitnya duit uangnya dari pemerintah daerah itu masih kurang untuk memberikan insentif yang lebih bagi BPD. Ya, harapannya pendapatan asli daerahnya meningkat sehingga nanti untuk pendapatan dari BPD juga meningkat. Ya. Bisa nggak itu tambahan dari PAD di masing-masing desa? Bisa. Nah, saat ini didorong
desa bisa mendapatkan PAD yang lebih tinggi. Jadi agar insentif yang diberikan untuk BPD bisa meningkat gitu Pak. Nah terkait dengan SDM, ya memang tidak dipungkiri ya bahwa sebenarnya kita itu kalau untuk unsur masyarakat, untuk lembaga kemasyarakatan itu bekerja lebih ke sosial ya seperti itu. Nah kemudian juga karena tidak semua itu karena semua masyarakat punya kepentingan sendiri-sendiri, maka susah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memang sesuai yang diharapkan sehingga bisa secara aktif melaksanakan kegiatan di BPD ya. Memang itu kendala yang dilakukan. Nah, mungkin bisa dilakukan yang lebih awal atau yang pertama adalah dilakukan dengan adanya pendekatan Pak. Ya, jika memang sudah berarti harus tetap semangat mendekati Pak dan tetap berdoa agar insentif tadi bisa lebih meningkat sehingga semangat untuk bekerjanya lebih maksimal. Oke. Bagaimana Bapak? Ya. Satu kesempatan lagi ya, ini sudah waktunya sudah menunjukkan ya. Monggo, satu kesempatan lagi. Oke, kami juga mendengar Dari mana Bapak? dari Kabupaten Semarang. Semarang. Kalau menanggapi dari apa yang disampaikan Profesor, kami juga karena ini aturan untuk tunjangan kedudukan, Pak. Jadi bukan untuk insentif, tapi tunjangan kedudukan dari BPD itu kan sebenarnya diatur di Perbu. Termasuk di Kabupaten Semarang juga diatur di Perbu. Nah, cuma memang yang jadi adalah parameternya itu sekian persen dari kepala desa. Ibarat anak kandung, saudara kandung, sama-sama lahir dari SK Bupati, tapi pelakuannya cuma beda. Nah, teman-teman perlu kita sampaikan, kenapa beda? Karena sekarang itu yang jadi kekuatan bargaining dari BPD, Homoproso dan Bapak Jensi itu karena bargainingnya politik. Jadi kita juga harus bisa menangkap, artinya kita tidak mengarahkan untuk berpolitik, tapi kenyataan yang terjadi hari ini bargaining mereka itu adalah bargaining politik. Dan makanya kita perlu membaca situasi yang seperti ini. Yang lebih penting adalah pendekatan bagaimana kita harus dengan pemerintah daerah agar maksud dan tujuan kita ya bisa selisih nggak apa-apa karena memang itu porsinya berbeda, terus kewenangannya juga berbeda. Tapi yang jadi acuan bahwa pemerintah desa itu juga tidak bisa berjalan tanpa BPD. BPD dan kepala desa itu ibarat satu keping mata uang, antara sisi satu dan satu tidak bisa dipisahkan. Jadi intinya sinergi terus komunikasi biar kita menemukan jalan yang terbaik. Masih. Ya, kelebihan dari Semarang sudah ada calolannya Pak, ada Perbu. Nah, yang dari Purworejo belum ada Bapak. Nah, berarti ini pendekatannya harus lebih ya, biar nanti gongnya itu lebih besar gitu kan harapannya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Mohon maaf, saya lihat banyak sekali yang ingin menyampaikan pendapatnya, tapi karena waktu yang sangat terbatas, harapannya kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kalau memang belum puas, besok kita puaskan di lain kesempatan. Oke, Bapak sekalian? Oke. Oh iya, nanti ya Bu ya tak kasih. Baik, sebelum kita akhiri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.